Church, welcome home. Nama aku Mili, aku salah satu lead pastor di sini di CCF Jogja. Gereja kami Christ Centered Fellowship ada di sini untuk memberikan ruang bagi saudara bertumbuh secara rohani dalam komunitas dan juga untuk memperlengkapi saudara menjadi pewarta kabar baik. Minggu ini adalah minggu pertama kita ibadah online dan I am very excited. Saya sangat senang, saya sangat bersemangat. Saya tahu, saya percaya bahwa nggak ada sakit penyakit, nggak ada wabah apapun yang sanggup menghentikan kita dari memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dimanapun kita berada. Dalam 40 menit ke depan, saudara akan menyaksikan tayangan gereja kita dengan series Pursue One Thing. Saya percaya jika saudara imani betul-betul, hidupi betul-betul dengan Roh Kudus dalam hidup saudara, ibadah ini akan mengubahkan hidup saudara, mengubahkan orang-orang yang saudara kasihi dan orang yang ada dalam doa saudara serta orang-orang terdekat kita semua. Oke? So mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau baik. Kami mengucap syukur Engkau mulia. Kami mengucap syukur nggak ada satupun penyakit, nggak ada satupun kematian, nggak ada satupun kegelapan yang sanggup menghentikan dan memisahkan kami dari terang Tuhan yang ajaib, dari kasih Tuhan yang besar. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan dan kenyataan bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Kami sangat mengucap syukur. Pagi hari ini, waktu kami mau mulai ibadah bersama, Tuhan lengkapi ibadah kami. Tuhan hadir di kamar kos kami. Tuhan hadir di ruang kerja kami. Dimanapun kami dengarkan ini, Tuhan berkarya. Tuhan berkarya luar biasa dan kami terima pagi hari ini, sepanjang hari ini, kuasa Tuhan yang mendatangkan kebaikan, kuasa Tuhan yang mengubahkan hidup kami terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Selamat pagi CCF. Senang sekali kamu join kami hari ini. Kami berada dalam musim yang menarik yang membuat kami mencoba hal-hal yang baru seperti memiliki gereja online. Welcome to online. Tapi puji Tuhan bahwa apapun yang terjadi di seluruh dunia, Gereja Kristus masih hidup. Dan firman Allah tetap benar. Saya tahu kita akan bersenang-senang pagi ini untuk mencoba sesuatu yang baru. Beberapa dari kalian mungkin menonton dari kos dan belum sikat gigi dan belum mandi, tapi berhasil untuk ikut gereja hari ini. Saya pikir itu sangat keren. Mungkin kamu bertanya-tanya, siapa cewek ini? Saya belum pernah lihat dia sebelumnya. Apakah saya menonton video yang tepat? Ini CCF ya? Ya, jangan khawatir. Ini CCF online. Nama saya Pastor Vanessa dan saya adalah teman Pastor Ferry dan Pastor Millie. Dan mereka telah mengundang saya untuk berbagi dengan kalian hari ini. Kalau kita nggak online, saya sangat senang untuk ketemu kalian dan mungkin mendengar ceritanya. Tapi kadang-kadang rencana berubah. Jadi sekarang saya senang bisa berbagi dengan kalian melalui video. Yeah, so cool, right? Kita telah melalui serangkaian seri khotbah yang berjudul Pursue One Thing, di mana kita telah melihat kisah-kisah orang-orang di firman Tuhan yang memilih keintiman dengan Tuhan. Mereka mengejar Tuhan, menghabiskan waktu bersamanya dan mengenalnya karena dia adalah hal terpenting di alam semesta. Dan kita melihat dalam firman Tuhan bahwa ketika orang memilih untuk pursue one thing, ketika mereka menyediakan waktu untuk keintiman dengan Tuhan, Tuhan selalu muncul. Dan dia selalu melakukan sesuatu yang mendalam dan bermakna dalam hidup mereka. Jadi jelas alasan mengapa kita tidak bertemu di gedung kita adalah karena ada pandemi coronavirus di seluruh dunia atau COVID-19 ya. Ini adalah penyakit yang menyebar ke setiap negara di dunia. Ribuan orang sakit dengan coronavirus. Dan banyak orang telah meninggal. Dan kita berada di tengah-tengah apa yang oleh banyak orang disebut krisis. Tidak ada lagi masker di toko. Setiap orang menggunakan hand sanitizer setiap saat. Saya hampir mulai menggunakannya seperti parfum di sini, di mana-mana. Dan ada banyak ketakutan. Mungkin sebagian dari kita merasakan hal itu hari ini. Mungkin sebagian dari kita memiliki orang tua yang khawatir. Mungkin kita mengenal seseorang yang sakit atau kita sendiri takut sakit. Jika kita membuat jarak sosial, mungkin merasa bosan atau kesepian. Mungkin dosen memberi tugas tambahan karena kelas pindah ke online, sehingga kita merasa kewalahan. Mungkin kita tidak bisa kembali ke toko atau ke tempat kerja dan khawatir tentang bagaimana akan saya beli makanan bulan ini. Atau mungkin kita baik-baik saja, tapi orang-orang di sekitar kita panik. Selama masa-masa seperti ini, rasanya seperti hal terakhir yang kita pikirkan adalah Tuhan. Kita terlalu fokus pada semua berita dan ketakutan serta khawatir, dan hanya itu yang kita pikirkan, atau kita memiliki kesombongan dan menilai orang lain yang panik. Dan memberitahu mereka bahwa mereka hanya perlu memiliki lebih banyak iman dengan kesombongan. Atau mungkin kita menghabiskan semua energi kita dengan mencoba melarikan diri dari masalah di sekitar kita dengan bermain terlalu banyak games, mungkin menonton YouTube terlalu lama, atau melakukan apapun yang membuat kita bahagia. Mungkin kamu
belum pernah melakukan ini. Tapi saya tahu kadang-kadang saya khawatir, saya kok sombong, saya melarikan diri di dalam situasi seperti ini. Tapi Alkitab menunjukkan kepada kita cara berbeda untuk bereaksi di tengah krisis. Jadi, hari ini kita akan melihat kisah tentang seorang pria yang ketika dia berada di tengah-tengah situasi yang sulit, memutuskan untuk pursue one thing. Lihat bersama saya dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ini adalah kisah tentang Yesus di Taman Getsemani. Firman Tuhan bilang, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Wow, sungguh kisah yang menantang. Pertama, puji Tuhan untuk cara yang Dia mencintai kita. Dia mengajukan diri untuk melalui seluruh situasi ini karena Dia kasihnya lebih besar kepada kita untuk mengalahkan dosa dan memberi kita kesempatan untuk memiliki kehidupan baru. Maksudku itu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tapi ketika saya membaca cerita ini dan pikir tentang tema Pursue One Thing ini, saya memperhatikan 3 hal yang berlaku bagi kita. Karena kita adalah orang-orang di tengah krisis global yang berusaha mencari Tuhan dan membangun keintiman dengan Dia. 3 hal yang Yesus tunjukkan kepada kita dalam tanggapannya terhadap situasi sulit. Hal pertama adalah ini, keintiman dengan Tuhan bukanlah kecelakaan. Jika kamu melihat ayat 41, Yesus kembali kepada muridnya setelah dia berdoa dan dia menemukan bahwa mereka tertidur. Dia telah meminta mereka untuk tetap terjaga dan berdoa dengan dia. Tapi mereka tidak dapat membuka mata. Dan kemudian dia mengatakan kalimat yang sangat berhubungan ini. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Para murid ingin menaati Yesus. Mereka telah meninggalkan semua segalanya untuk mengikutinya. Tapi pada saat itu mereka tidak bisa tetap terjaga. Tidak bisa bangun dari tidur. Dan kita semua merasakan ini kan.
Seperti yang kamu katakan pada diri sendiri, besok saya akan bangun pagi, akan berolahraga, akan membaca Alkitab dan tepat waktu untuk kelas saya. Yes. Tapi kemudian alarmmu berbunyi dan kamu berpikir untuk bangun, rasanya seperti ada seseorang datang ke kamar kamu di tengah malam dan menempelkan lem pada baju tidur kamu dan menempelkan kamu ke tempat tidur. Kamu mencoba bangun, tapi kaki kamu tidak berfungsi dan kamu tidak bisa bangun. Saya ingin bangun, tapi tidak bisa. Inilah yang dibicarakan Yesus. Roh kita tahu bahwa membangun keintiman dengan Tuhan adalah hal terpenting yang kita bisa lakukan. Itu satu-satunya hal yang akan memberi kita kehidupan sejati dan memberi kita kekuatan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan inginkan agar kita jalani. Tapi daging kita, sifat dan kebiasaan kita penuh dengan dosa, membuat kita tidak melakukan hal yang benar. Memiliki keintiman dengan Tuhan bukanlah suatu kebetulan. Kita tidak akan pernah menemukan seseorang yang terhubung dengan Tuhan yang tidak memilih untuk menjadi seperti itu. Tidak ada yang bangun satu hari dan langsung ada keintiman dengan Tuhan. Tidak pernah kecelakaan. Tidak terjadi tiba-tiba. Itu selalu disengaja. Kamu harus berusaha. Jika kita akan pursue one thing, jika kita ingin memiliki keintiman dengan Tuhan, kita harus memutuskan bahwa memiliki keintiman dengan Tuhan lebih penting daripada apapun. Dan kemudian mulai mengubah hidup untuk mengikuti itu. Kita harus memiliki niat untuk menghabiskan waktu bersama Tuhan. Dengan tujuan untuk membaca Alkitab kita, dengan tujuan untuk menghabiskan waktu dengan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Ingin datang ke gereja dan komsel. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Tapi kita melayani Tuhan yang telah mengalahkan daging dan memberi kita kuasa atasnya. Hanya karena sulit, bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Tuhan memberi kita kekuatan yang kita butuhkan untuk memiliki keintiman dengan Dia. Keintiman dengan Tuhan bukanlah kecelakaan. Hal yang kedua adalah ini. Kita punya pilihan. Kita punya pilihan. Dalam ayat 38 sampai 39, kita melihat bahwa Yesus merasa tertekan dengan situasi yang akan Dia hadapi. Dia merasa sangat rendah sehingga Dia merasa seperti akan mati. Saya pikir kita semua merasa seperti ini setidaknya sekali. Mungkin kamu memiliki pengalaman traumatis. Mungkin seseorang sangat menyakitimu, kamu. Mungkin karena takut dari virus ini. Kita semua merasa putus asa dan sedih. Dan pada saat-saat itu, kita memiliki pilihan tentang apa yang akan kita lakukan. Respons kita terhadap rasa kita, ketakutan dan malapetakan bisa dengan mengeluh, marah, depresi, melarikan diri. Tapi bisa juga dengan menjangkau Tuhan. Momen-momen ini adalah kesempatan untuk memilih Tuhan. Ketika Yesus menghadapi hal tersulit yang pernah Dia hadapi, tanggapannya adalah mengajar Tuhan. Berkali-kali dalam cerita ini, bahkan ketika teman-teman terdekatnya mengkhianati dan mengecewakannya, Dia tidak marah pada mereka. Dia tidak melarikan diri. Dia memilih
untuk mencari Tuhan. Rasa sakit dan takut memberi kita kesempatan untuk memilih Tuhan di atas segalanya. Kita dapat menghakimi dan tertekan, atau kita dapat memilih untuk mencari Tuhan. Kita bisa kesepian dan pahit, atau kita bisa mencari Tuhan. Kita punya pilihan itu. Dan yang hebatnya adalah ketika kita mencari Tuhan dan kita membawa semua emosi kepada Dia dan semua ketakutan kepada Dia dan semua rasa sakit dan semua kesombongan kita, Dia setia untuk menyembuhkan kita dan membantu kita. Tapi sekali lagi, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itulah sebabnya kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk membuat pilihan untuk mencari Tuhan. Tapi Dia memberi kita kekuatan itu ketika kita memintanya. Amen. Jadi keintiman dengan Tuhan bukanlah kecelakaan. Itu harus disengaja, harus diupayakan. Kita memiliki pilihan untuk mencari Tuhan bahkan di masa-masa sulit. Hal terakhir adalah ini. Keintiman membawa kepercayaan. Jika kamu melihat bagian dalam Injil Matius, kita mendapatkan dua doa yang berbeda yang Yesus doakan kepada Bapanya. Yang pertama adalah Yesus meminta Tuhan untuk mengambil situasi sulit yang akan Dia lalui. Doa kedua adalah meminta agar kehendak Tuhan terjadi. Sangat menarik bagi saya bahwa Yesus mengubah cara Dia berdoa. Karena seringkali ketika saya di dalam situasi yang sulit, seperti saya kehabiskan uang atau saya tidak belajar untuk ujian, saya berdoa seperti Yesus berdoa pertama kali. Tuhan, bawa saya keluar dari situasi ini. Bawa mujizat Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan melakukan itu. Dia memang membawa mujizat. Itu benar. Dan Dia memang membawa kita keluar dari situasi sulit. Itu juga benar. Tapi bagaimana jika mencapai keintiman dengan Tuhan bukan soal dekat dengannya sehingga saya dapat memiliki kehidupan yang mudah dan Tuhan dapat memberikan mujizat kepada saya. Bagaimana kita titik keintiman adalah mengenal Tuhan dengan baik dan melihat betapa besarnya, kuat dan setia Dia, sehingga saya mulai percaya kepadanya dan berdoa seperti yang Yesus berdoa kali kedua. Tuhan, apapun yang kamu mau untuk hidup saya adalah seperti apa yang saya mau untuk hidup saya. Ketika Yesus berdoa itu, Dia tidak meminta Tuhan untuk mengeluarkan diri dari situasi yang sulit. Dia membiarkan Tuhan memberikan kekuatan yang Dia butuhkan untuk melewati situasi sulit. Jika kita membaca kisah ini di dalam kitab Lukas, Alkitab mengatakan bahwa Allah mengutus seorang malaikat untuk melayani Yesus. Tuhan memberi Yesus kekuatan yang Dia butuhkan untuk melewati situasi sulit. Kadang-kadang Tuhan membuat saya keluar dari situasi sulit. Dan kadang-kadang Dia memberi saya apa yang saya butuhkan untuk melewatinya. Keintiman dengan Tuhan menghasilkan kepercayaan untuk tumbuh. Sehingga saya percaya pada keduanya karena saya percaya padanya bagaimanapun juga. Itu berarti saya telah menghabiskan cukup banyak waktu dengan Tuhan untuk mengetahui bahwa Dia selalu baik dan selalu kuat. Dan jadi jika Dia tidak membawa saya keluar dari situasi sulit,
Dia akan memberi saya apapun saya butuhkan untuk melewati situasi itu. Dengan kemenangan. Yang harus kita lakukan hanyalah mengejar Dia. Dan ketika kita melakukannya, kita akan menemukan bahwa Dialah satu-satunya yang kita butuhkan. Amen, amen. Can you come up? Mungkin kamu mendengarkan saya hari ini dan kamu merasa jauh dari Tuhan. Kamu mencoba untuk menghabiskan waktu sama Dia, untuk baca Alkitab, tapi hidup kamu menjadi sibuk. Dan sepertinya selalu menghalangi kamu dari Tuhan. Saat kami bernyanyi, dimanapun kamu sekarang, saya ingin mengundang kamu untuk mengejar Tuhan satu kali lagi. Coba satu kali lagi. Mintalah bantuan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus untuk mendekatkan kamu. Mohonlah supaya Tuhan memberi kamu disiplin untuk mengejar Dia setiap hari. Karena ketika kita mencari Dia, kita akan pasti menemukannya. Atau mungkin kamu mendengarkan hari ini dan hubungan kamu dengan Tuhan baik-baik saja. Kamu menghabiskan waktu bersama Dia dan kamu berdoa, tapi kamu telah dipenuhi dengan rasa takut. Mungkin kamu merasa terisolisasi atau marah. Mungkin kamu telah membiarkan kesombongan dan perasaan menghakimi di hati kamu. Dan Tuhan menunjukkan kepada kamu sekarang bahwa kamu memilikinya dalam hidup kamu. Saya ingin mengundang kamu untuk membuat pilihan yang sama seperti dilakukan Yesus. Bawa perasaan kamu kepada Tuhan. Semua emosi, semua rasa, semua khawatir, semua sedih, semua kesombongan. Dia mengenal kamu. Dia mengasihi kamu. Dan Dia ingin menyembuhkan kamu. Dia ingin memberi kamu damai, sejahtera, dan sukacita. Dia setia. Jadi saat kita bernyanyi, saya menantang kamu untuk jujur dengan Tuhan. Dan membiarkan Dia masuk jauh ke dalam hati kamu dan menyembuhkan kamu dari dalam keluar. Mari kita bernyanyi bersama. Aku
teman-teman, saya tahu bahwa kita berada di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Semuanya berubah setiap hari dan rasanya seperti kita tidak tahu berita mana yang harus dipercaya lagi. Tapi saya yakin akan satu hal. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dan ketika kita mengejar Dia dan percaya kepadanya, Dia setia untuk memberi kita apa yang kita butuhkan. Saya berdoa, semoga kamu didorong untuk hidup dengan harapan minggu ini. Harapan bahwa ketika kita mencari Dia, Dia selalu muncul dan memberi kita apa yang kita butuhkan. Saya berdoa semoga kamu menyebarkan harapan itu kepada orang lain yang belum mengenal Yesus. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa apapun yang terjadi, Yesus adalah semua yang kita butuhkan. Semua yang kita butuhkan. Terima kasih telah join dengan kami pagi ini. Dan kami tidak sabar untuk bertemu kamu minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Vanessa buat khotbah yang sangat memberkati jemaat Tuhan di ibadah online CCF Jogja hari ini. Saya percaya di tengah situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, penting buat kita untuk selalu berada dekat dengan Tuhan. Saya percaya di dalam hadiratnya adalah tempat perlindungan, tempat teraman bagi kita semua. So, buat semua jemaat Tuhan dimanapun kalian berada saat ini, jangan takut, jangan khawatir, karena masih ada Tuhan di hidupmu. Saya percaya bahwa Tuhan yang akan menolong engkau, memberkati engkau, dan menyembuhkan engkau. Mari jemaat Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita tutup ibadah kita. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya perlindungan dan proteksi Tuhan ada buat setiap mereka. Tuhan memberikan damai sejahtera yang datang dari surga dan menyingkirkan setiap ketakutan yang ditebarkan oleh setiap roh jahat di dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Saat ini kami juga berdoa buat bangsa kami, buat kota kami. Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas semuanya ini. Tuhan, kami berdoa, Shalom Tuhan turun atas bangsa ini Tuhan. Pemulihan terjadi atas pandemi corona yang terjadi hari-hari ini. Kami juga berdoa buat setiap tenaga medis Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati, menolong setiap mereka yang merawat, memulihkan setiap pasien-pasien. Tuhan memberkati, memberikan mereka kekuatan, melindungi mereka dan keluarga mereka. Tuhan berkati pemerintahan dan jajarannya Tuhan yang menanggulangi situasi ini. Kau memberkati mereka dengan hikmat Tuhan. Dan setiap Tuhan situasi bangsa ini boleh kembali segera pulih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang menonton siang hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama ada live groups atau komsel kita nyebutnya live groups. Kita percaya bahwa hidup terjadi terbaik kalau kita ada dalam satu komunitas yang berdoa bersama, berkumpul bersama. Saya sudah melihat banyak hidup yang diubahkan karena ada orang-orang dalam satu komunitas berdoa bagi mereka. So jangan lewatin komsel minggu ini, jangan lewatin live groups minggu ini untuk keterangan lebih lanjut. Dan kalau kalian mau register, kalian bisa langsung DM kita di Instagram, bisa juga ke Facebook, atau bahkan bisa di komen langsung di video ini. Pasti kita respon secepat mungkin. Begitu juga kalau kalian mau join ibadah pagi, setiap Sabtu jam 6 pagi kita ada ibadah pagi, juga bakal terjadi online, bisa lewat platform online kita pakai Zoom, namanya Zoom Meeting. So kalian bisa download Zoom. Nanti untuk keterangan lebih lanjut kalian bisa juga langsung komen di video ini atau DM kita personal. Terus hari-hari ini kita rindu berdoa untuk saudara. Baik itu untuk keluarga saudara, baik itu untuk kuliah atau pekerjaan saudara, kita rindu berdoa bagi saudara. So kalau saudara bisa kirim request doa kalian, permohonan doa kalian, DM juga boleh, WA juga boleh. Kalau ada yang punya nomor kami, boleh banget WA, nanti kita bakal balas secepat mungkin. Kami rindu jadi bagian dari jawaban doa saudara. Minggu depan kita masih bakal ketemu di ibadah online. So stay tune, kita bakal bagiin linknya. Kalian bisa langsung klik dan bisa langsung muncul di ponsel ataupun di komputer kalian. Kalian juga bisa tetap memberi
kepada Tuhan yang ngasih persembahan bisa online, kalian bisa transfer ke nomor rekening yang akan kami pasang di description di bagian bawah ini. Kita percaya bahwa pelebaran kerajaan Tuhan akan tetap terjadi bahkan meskipun kita ibadah online. Oke? Remember, ingat kalau gereja bukan soal building, tapi gereja soal orang-orang yang bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Oke? So see you next week. Aku bebas.